Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa membuat video presentasi ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman terang menderang seperti sekarang ini. Nah, video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah evaluasi pembelajaran dari Bapak Akmal Hidayat, SPD MPD. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang, saya sendiri atas nama Adam Syam selaku moderator, dan teman saya Rita, Nurdian, Ikhwani Fattam, Sudalifa Yusuf, Sri Agan Reski, dan Rahmatullah yang akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Prosedur Administrasi dan Laporan Akhir Pengukuran dan Penilaian. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pemateri untuk mempresentasikan materinya. Administrasi penilaian. Nah, administrasi penilaian dalam pendidikan itu dapat didefinisikan seperti menurut Ari Kunto, yaitu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Sedangkan menurut Koswara 2005 itu berpendapat bahwa penilaian pendidikan merupakan suatu proses penentuan nilai atau keputusan dalam bidang pendidikan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Penentuan keputusan itu didahului dengan kegiatan pengumpulan data atau informasi sehingga seseorang pimpinan dapat menyusun suatu kebijakan pada suatu program yang sedang dikembangkan atau yang sedang dilaksanakan. Setiap orang yang terlibat dalam pendidikan, bagaimanapun macam dan ruang lingkup keputusan pendidikan itu, keputusan tersebut memerlukan informasi yang lengkap dan tepat. Informasi semacam ini akan diperoleh melalui sebuah penilaian. Selanjutnya ada konsep dasar penilaian. Penilaian pendidikan merupakan suatu proses penentuan nilai atau keputusan dalam bidang pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan. Penentuan keputusan itu didahului dengan kegiatan pengumpulan data atau informasi sehingga seorang pimpinan dapat menyusun suatu kebijakan terhadap suatu program yang sedang dikembangkan atau yang sedang dilaksanakan. Setiap orang yang terlibat dalam pendidikan, bagaimanapun macam dan ruang lingkup keputusan pendidikan itu, keputusan tersebut memerlukan informasi yang lengkap dan tepat. Informasi semacam ini akan diperoleh melalui penilaian. Penilaian sebagian kegiatan pemeriksaan yang sistematis dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan akibatnya pada saat program dilaksanakan, pemeriksaan yang diarahkan akan membantu untuk memperbaiki program itu dan program lain yang memiliki tujuan yang sama. Nurkanca et al. Tahun 1998. Adapun tujuan kegiatan penilaian yaitu yang pertama adalah untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan pada akhir suatu periode kerja. Kemudian yang kedua adalah untuk menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menghindarkan situasi yang dapat merusak. Kemudian yang terakhir yaitu untuk memajukan kesanggupan pada para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Selanjutnya yaitu sasaran penilaian. Sasaran penilaian untuk unsur-unsurnya yaitu meliputi input, transformasi, dan output. Input adalah untuk mengetahui pribadi seseorang siswa yang utuh. Dapat dilakukan macam-macam tes sebagai alat untuk mengukurnya. Kemudian transformasi adalah unsur yang terdapat dalam transformasi di mana semuanya menjadi sasaran atau objek penilaian demi diperolehnya hasil pendidikan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga yaitu output adalah penilaian terhadap lulusan sekolah kurikulum untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian prestasi
belajar siswa mereka selama mengikuti program. Fungsi penilaian. Menurut Purwanto 2010, fungsi penilaian dalam kegiatan evaluasi atau penilaian pendidikan dan pengajaran yakni yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran, yang dimana pengajaran merupakan sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, yaitu untuk keperluan bimbingan konseling atau BK yang meliputi hasil-hasil penilaian dalam kegiatan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh guru terhadap siswanya, dapat dijadikan sumber informasi atau data bagi pelayanan BK oleh para konselor sekolah atau guru pembimbing lainnya. Dan yang terakhir, yaitu untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan, sehingga pihak sekolah dapat mengembangkan proses pembelajaran di masa yang akan datang agar proses suasana lebih baik dan kondusif. Laporan hasil pengukuran dan penilaian. Yang pertama, laporan untuk siswa dan orang tua, di mana laporan ini berisi catatan tentang siswa diusahakan selengkap mungkin agar dapat memberikan informasi yang lengkap. Laporan yang dibuat guru untuk siswa dan orang tua berisi catatan prestasi belajar siswa. Catatan ini dapat dibedakan atas dua cara, yaitu lulus atau belum lulus. Presentasi siswa yang dilaporkan guru kepada siswa dan orang tua dapat dilihat dalam buku laporan yang ditulis pada setiap semester. Yang kedua, laporan untuk sekolah, di mana pihak sekolah berkepentingan untuk mengetahui catatan perkembangan siswa yang ada di dalamnya. Dengan demikian, hasil belajar siswa akan diperhatikan dan dipikirkan oleh pihak sekolah. Laporan yang dibuat guru untuk pihak sekolah sebaiknya lebih lengkap. Guru tidak semata-mata melaporkan prestasi siswa, tetapi juga menyinggung problem kepribadian mereka. Laporan tidak hanya dalam bentuk angka, tetapi juga dalam bentuk deskripsi tentang siswa. Yang ketiga, laporan untuk masyarakat, di mana pada umumnya laporan untuk masyarakat berkaitan dengan jumlah lulusan sekolah. Setiap siswa yang telah lulus membawa bukti bahwa mereka memiliki suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu. Namun, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa dan satu sekolah tidaklah sama. Tingkat keberhasilan ini dinyatakan secara lengkap dan laporan prestasi. Selanjutnya yaitu yang keempat, laporan untuk orang tua. Informasi hasil belajar dimanfaatkan oleh orang tua untuk memotivasi anak agar belajar lebih baik. Untuk itu diperlukan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa yang meliputi ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Yang kelima, laporan untuk guru dan kepala sekolah. Hasil penilaian yang digunakan guru dan sekolah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa dalam satu kelas dan sekolah dalam semua mata pelajaran. Hasil penilaian harus dapat mendorong guru untuk mengajar lebih baik, membantu guru menemukan strategi mengajar yang lebih tepat, dan mendorong sekolah agar memberi fasilitas belajar lebih baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi kami, yaitu penilaian pendidikan merupakan suatu proses penentuan nilai atau keputusan dalam bidang pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan. Penentuan keputusan itu didahului dengan kegiatan pengumpulan data atau informasi sehingga seorang pemimpin dapat menyusun suatu kebijakan terhadap suatu program yang sedang dikembangkan atau sedang dilaksanakan. Kegiatan pendidikan mempunyai tujuan memperoleh dasar bagi pertimbangan pada suatu proyek kerja, menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien, memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran, dan untuk menghindarkan situasi-situasi yang dapat
merusak dan memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Sasaran penilaian untuk unsur-unsurnya meliputi input, transformasi, dan output atau keluaran. Pelaporan hasil pengukuran dan penilaian dibahas mengenai laporan untuk siswa dan orang tua, laporan untuk sekolah, laporan untuk masyarakat, untuk orang tua, untuk guru, dan untuk kepala sekolah. Nah, itulah tadi video presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.